Musik. Peristiwa yang mengguncang dunia sore ini bermula dari sebuah serangan di Wina 7 hari lalu. Sebuah mobil berisi bom presisi meledak di pusat kota, menewaskan putra Jenderal Salami. Tindakan yang jelas bukan menyerang sasaran militer melainkan keluarga. Di Teheran, reaksi cepat, Dewan Keamanan Nasional menggelar rapat darurat dan menetapkan pembalasan yang bersifat personal. Rencana operasi memuat gelombang pertama berupa 30 drone serang diluncurkan dari wilayah proksi untuk melelahkan dan memecah fokus sistem pertahanan. Lalu gelombang kedua mengandalkan 3 rudal balistik bermanuver dengan hulu ledak presisi untuk menghantam alamat yang ditentukan. Saat serangan dilancarkan, villa target hancur dalam ledakan dahsyat, meninggalkan kawah dan api. Laporan awal menyebut lebih dari 150 personel keamanan elit tewas di lokasi. Situasi ini mengubah aturan main. Bukan lagi sekadar fasilitas militer yang disasar, tetapi rumah-rumah pemimpin kini menjadi bagian medan tempur. Publik merasakan dampak psikologis mendalam, keamanan pribadi pejabat tampak rapuh, keluarga dipindahkan, dan institusi pertahanan dipaksa menilai ulang protokol darurat serta prosedur evakuasi. Respons diplomatik di panggung internasional akan teruji di persimpangan diplomasi dan moralitas. Krisis ini kemungkinan akan mengubah kebijakan keamanan nasional secara drastis mendadak. Kemarin, Dewan Keamanan Nasional tertinggi menggelar rapat darurat yang menetapkan pembalasan personal berlabel Sandi Keadilan Pribadi sebagai respons langsung atas insiden di Wina. Rencana taktis dibagi 2 fase. Fase pembuka melibatkan sekitar 30 drone serang bunuh diri diluncurkan dari basis proksi di Suriah untuk menumpulkan dan membingungkan jaringan intersepsi. Menciptakan jendela operasi. Fase utama memanfaatkan 3 rudal balistik berkemampuan manuver (MARV) yang dilengkapi hulu ledak bermasa sekitar 0,5 ton setiap butir dan diprogram untuk menargetkan satu alamat spesifik dengan akurasi di bawah 1 meter. Kombinasi ini dimaksudkan agar pertahanan jarak pendek dan sistem pencegat tidak memperoleh cukup waktu atau konsentrasi untuk menanggapi ancaman berlapis. Di Mei keputusan, pembuat kebijakan menimbang aspek hukum internasional dan implikasi politik domestik sambil menekankan bahwa sasaran telah dipilih untuk mematahkan rasa aman pribadi pemimpin yang dianggap sebagai pusat kekuasaan. Perintah operasi menyertakan instruksi logistik rinci jalur peluncuran, titik peralihan kendali, jendela serangan, dan paket elektronik untuk mengurangi kemungkinan intersepsi sinyal musuh. Secara psikologis, dampaknya diarahkan untuk memaksa perubahan perilaku lapisan atas pemerintahan dan memicu efek deterensi yang berbeda dari serangan terhadap aset militer. Dokumentasi yang bocor mencatat jadwal dan koordinasi lintas wilayah, menunjukkan rangkaian tindakan yang direncanakan dengan presisi tinggi. Serangan diarahkan ke kediaman di Caesarea, sebuah kawasan pesisir mewah, dengan tujuan mengguncang struktur keamanan dan memaksa relokasi keluarga serta mengekspos kerentanan yang selama ini dianggap tak tersentuh. Dampak jangka panjang diperkirakan sangat besar. Gelombang pertama menghadirkan 34 drone serang bunuh diri yang diluncurkan dari posisi proksi di Suriah dan dirancang untuk menimbulkan gangguan. Dalam beberapa menit, 12 baterai Iron Dome di sekitar Caesarea segera mengunci sasaran dan meluncurkan rentetan pencegat. Langit dipenuhi jejak asap dan kembang api dari ledakan pencegah, suara siren dan dentuman anti pesawat saling bertalu. Operator pusat pengendali melaporkan lonjakan radar dan loncatan pelacakan yang memaksa sistem distribusi tembakan bekerja tanpa henti. Unit dukungan logistik serta ambulans siaga, sementara warga setempat segera dievakuasi ke lokasi aman. Suasana kontrol menjadi kacau, komunikasi terputus sementara komando darurat menaikkan tingkat siaga nasional secara instan. Langit di atas pesisir berubah dramatis ketika 3 rudal balistik bermanuver menukik dari stratosfer, menembus lapisan atmosfer dengan kecepatan hipersonik melebihi Mach 5. Ketiga hulu ledak bermasa sekitar 0,5 ton masing-masing dirancang untuk manuver fase terminal, sehingga sistem pertahanan jarak pendek yang ada hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Permukaan villa yang dikenal sebagai benteng itu menampilkan lapisan perlindungan berlapis, bunker bawah tanah, sistem anti-roket jarak pendek yang mampu menembak jatuh ancaman pada jarak terbatas, serta perimeter berlapis dengan pos pengintai. Namun saat rudal menghampiri, kamera menunjukkan transisi dari suasana aman menjadi sirene merah, kendaraan patroli bergegas, lampu sorot menyala, dan perangkat pencegat meluncur sia-sia.
Visual terbaik adalah sudut pandang dari ketinggian ekstrem, menampilkan bayangan jejak termal menurun ke target, lalu slow motion saat penetrasi akhir. Keseluruhan adegan menekankan betapa teknologi ofensif baru dapat melampaui kapasitas pertahanan konvensional, meninggalkan kesan ketidakberdayaan yang mendalam. Kepanikan terlihat pada wajah penjaga, komunikasi darurat aktif, dan evakuasi cepat dimulai untuk mengamankan warga sipil. Secara bersamaan, bangunan ini, yang dikenal sebagai benteng CIA, merupakan kompleks keamanan berlapis dengan dinding beton setebal 1,2 meter dan sistem pertahanan elektronik buatan Amerika senilai 48 juta dolar. Namun semua itu tidak ada artinya di hadapan 3 hulu ledak masing-masing seberat 500 kg yang menghantam secara bersamaan. Dalam sepersekian detik, villa utama menguap dalam bola api berdiameter hampir 90 meter. Gelombang kejutnya menciptakan kawah sedalam 12 meter, menelan seluruh struktur hingga ke fondasi. Ledakan itu meratakan deretan villa di sekitarnya, menghancurkan 17 kendaraan lapis baja, serta menguapkan kolam renang marmer di sisi timur. Sisa-sisa bangunan beterbangan ke udara seperti abu, sementara api terus membara di radius lebih dari 300 meter. Sirene meraung, disusul suara teriakan panik dari penjaga yang masih hidup. Lebih dari 150 personel keamanan elit tewas seketika termasuk 48 anggota Shin Bet Unit 730, 36 operator Yamam, dan 22 prajurit Golani Brigade 13 yang ditugaskan khusus melindungi area tersebut. Mereka tidak sempat mengangkat senjata atau menekan alarm darurat. Pos penjagaan yang berada di 4 sisi kompleks lenyap bersama gelombang panas yang melebihi 2000 derajat Celcius. Dalam hitungan detik, villa yang selama ini dianggap paling aman di Timur Tengah berubah menjadi kawah menganga dan bersama debunya, lenyap pula seluruh pasukan penjaganya. Mereka yang berada di dalam bangunan tidak memiliki kesempatan, sementara mereka yang berada di pos-pos jaga di perimeter tersapu oleh gelombang ledakan dan pecahan proyektil. Beberapa detik setelah itu, pipa gas utama sepanjang 1,2 km di kawasan pesisir emas meledak, memicu kebakaran besar yang menyebar ke lebih dari 40 villa mewah. Api menjalar cepat, ditambah angin laut yang kencang, membuat upaya pemadaman nyaris mustahil selama 2 jam pertama. Suhu di area pusat ledakan tercatat mencapai lebih dari 900 derajat Celcius, cukup untuk melelehkan rangka baja dan kaca jendela. Ketika malam tiba, sebagian besar jaringan listrik sepanjang 15 km di pesisir itu padam total. 3 gardu utama terbakar, sementara tangki air berkapasitas 8.000 liter hancur, menyebabkan ribuan warga tidak memiliki pasokan air bersih. Jalur utama menuju kota pesisir tertutup reruntuhan dan kendaraan hangus. Di area klub golf yang terkenal, ledakan menciptakan kawah sedalam hampir 4 meter, simbol nyata dari kekacauan pasca serangan. Asap tebal membubung hingga ketinggian 600 meter, menutupi langit dan membuat jarak pandang berkurang drastis. Bau logam terbakar bercampur gas sulfur menyelimuti udara hingga radius 10 km. Tim evakuasi melaporkan lebih dari 700 penduduk harus dipindahkan ke area aman. 06,49. Pemandangan villa-villa senilai puluhan juta dolar yang terbakar habis mengirimkan pesan yang kuat kepada seluruh elit Israel. Pertanyaan terbesar di seluruh dunia setelah serangan itu adalah, di mana Netanyahu berada? Beberapa menit setelah rudal pertama menghantam wilayah pesisir Herzliya, kantor Perdana Menteri merilis pernyataan singkat bahwa Netanyahu sedang berada di Yerusalem, sekitar 62 km dari lokasi serangan. Pernyataan itu datang setelah 17 menit kebingungan publik dan kepanikan di media sosial. Meskipun secara fisik selamat, dampak psikologis terhadap dirinya sangat besar. Dalam rapat darurat yang digelar di bunker keamanan tingkat 3 di Yerusalem Barat, Netanyahu terlihat tegang, jarang berbicara, dan hanya memberi perintah singkat melalui ajudan militernya. Serangan yang menembus sistem pertahanan berlapis, melibatkan setidaknya 28 rudal jarak menengah, menjadi tamparan keras terhadap citra pribadi dan otoritasnya. Beberapa menteri dilaporkan memindahkan keluarga ke fasilitas perlindungan di Beersheva dan Tiberias, sementara unit pengawal Perdana Menteri menambah 120 personel tambahan di sekitar kediaman resminya. Media Israel menyoroti perubahan sikapnya lebih tertutup, penuh kewaspadaan dan kehilangan kepercayaan terhadap lingkaran dalamnya. Serangan ini meski gagal membunuh pemimpin, telah menghancurkan rasa aman yang selama ini menjadi simbol kekuasaannya.
Serangan terhadap kediaman pribadi Benjamin Netanyahu di Caesarea Utara mengirimkan gelombang kejut psikologis yang belum pernah terjadi sebelumnya ke seluruh masyarakat Israel. Ledakan 3 rudal balistik Qiyam, 2 buatan Iran menghantam kompleks yang dijaga ketat oleh 150 personel keamanan, menandai titik balik dalam sejarah konflik Timur Tengah modern. Untuk pertama kalinya, seorang kepala pemerintahan aktif menjadi target langsung dalam operasi lintas batas dengan presisi militer tingkat tinggi. Meskipun sistem pertahanan Iron Dome berhasil mencegat 2 rudal di udara, 1 rudal menembus dan menghancurkan bagian barat kediaman, menewaskan 11 pengawal serta melukai 27 lainnya. Reaksi internasional datang secepat guncangan ledakan itu. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan resmi hanya 2 jam kemudian, mengecam keras serangan tersebut sebagai tindakan terorisme terhadap simbol demokrasi. Namun di balik pernyataan publik itu, Washington menghadapi dilema diplomatik yang rumit. Amerika Serikat telah menjadi pendukung utama operasi militer Israel di Lebanon Selatan yang menewaskan lebih dari 25.000 warga sipil dalam 8 minggu terakhir. Menurut sejumlah analis, posisi AS kini terjepit antara mempertahankan aliansi strategis dengan Israel dan menjaga kredibilitas moralnya di mata dunia Arab. Dari Brussels, Uni Eropa menyerukan penghentian segera siklus pembalasan. Presiden Komisi Eropa menegaskan bahwa eskalasi yang menargetkan pemimpin politik hanya akan memperluas lingkaran kekerasan dan mempercepat krisis global. Di sisi lain, Moskow dan Beijing menanggapi dengan nada sinis. Jubir Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut serangan itu sepenuhnya dapat diprediksi, mengingat tindakan Israel selama beberapa bulan terakhir. Sementara juru bicara Tiongkok menambahkan bahwa setiap negara harus siap menerima konsekuensi dari kebijakan militernya sendiri. Now, para pakar geopolitik menyebut peristiwa ini sebagai titik lahirnya era baru yang mereka sebut era perang pemimpin massa, di mana para pemimpin politik tidak lagi berada di balik perisai diplomasi, melainkan menjadi sasaran langsung dalam medan perang modern. Serangan ke kediaman Netanyahu secara efektif meruntuhkan salah satu prinsip utama sistem Westphalia yang telah melindungi kedaulatan pribadi para kepala negara selama hampir 4 abad. Ketika teknologi presisi seperti drone kamikaze, rudal jelajah, dan sistem pengintaian satelit komersial menjadi semakin mudah diakses, batas antara medan perang dan rumah pribadi semakin kabur. Dampak jangka panjang dari kejadian ini berpotensi menciptakan lingkaran pembalasan tanpa akhir. Jika Israel merespons dengan serangan yang menargetkan pejabat tinggi Iran, maka rantai eskalasi dapat menjalar ke kawasan Teluk, bahkan melibatkan kekuatan besar dunia. Lembaga think tank internasional memperkirakan lebih dari 40 pemimpin dunia kini meningkatkan tingkat keamanan pribadi mereka, dengan beberapa bahkan memindahkan keluarga ke lokasi rahasia di luar ibu kota. Mulai hari ini, setiap presiden, perdana menteri, atau raja harus menyadari bahwa keputusan kebijakan luar negeri mereka tidak lagi hanya soal strategi nasional, tetapi juga risiko pribadi. Perisai tak terlihat yang selama ini melindungi para penguasa dari konsekuensi perang kini telah runtuh. Tabu lama telah hancur dan dunia resmi memasuki babak baru, era perang pemimpin.